Yang terhormat dosen PA5 UMN, saya Jody Kurniawan akan mempresentasikan hasil rancangan desain 2 saya pada UAS, yaitu Bukit Kalipasir Housing, yang selanjutnya akan disingkat dengan BKH. BKH adalah sebuah mixed use yang berisi hunian, restoran, dan juga komersial yang dilengkapi dengan gedung parkir. Huniannya untuk masyarakat Kalipasir, restoran yang berada di atas langit dengan pemandangan hamparan Sungai Cisadane sebagai daya tarik pariwisata, dan juga komersial penunjang residensial. Terkoneksi langsung dengan BKCC, yaitu objek perancangan satu saya, yaitu Benteng Kalipasir Community Center, yang merupakan medium untuk akulturasi dan harmoni, yang bisa menjadi kekuatan pariwisata Pasar Lama Tangerang. Kemudian BKH ini hadir untuk mempertahankan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, yaitu menciptakan local community sebagai local actors, activities, and attraction. Jadi kebudayaan yang ada di Pasar Lama akan menjadi alami dan menjadi sebuah nilai tambah, di mana kesenian dan budaya yang ditampilkan bukan sebatas rekaan, tapi memang benar-benar hidup. Kemudian Sky Resto yang dimiliki juga menjadi penarik juga untuk turis dari jangkauan yang lebih luas. Ini perspektif di malam harinya. Oke, berdasarkan master plan, proyek ini berada di utara kiri ya, dengan pemandangan ke selatan dan juga ke barat daya. Ke barat itu hamparan Sungai Cisadane, dan terkoneksi langsung dengan BKCC. Lahan yang dipakai seluas 6.277 meter persegi. Kemudian isu dari proyek ini juga sama dengan isu perancangan kawasan, di mana ada 5 poin. Yang pertama, poin kesenian. Kedua, kesenggangan interaksi. Ketiga, religi. Keempat, bangunan bersejarah. Yang kelima, isu lingkungan hijau. Nah, untuk BKH ini menjawab isu interaksi, kesenggangan interaksi, kemudian isu lingkungan. Jadi 2 isu utama yang di-highlight pada BKH ini. Ya. Untuk community center sudah menjawab isu yang lain, yaitu isu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan untuk UAS ini yang berupa mixed use ini adalah menjawab isu yang hijau dan yang hijau tua dan yang hijau muda. Oke, kemudian konsepnya mau dibikin seperti apa sih? Pertama, terlintas community housing, yaitu perumahan yang mengumpulkan orang-orang yang satu hati, satu pikiran gitu, dan juga bisa hidup bersama. Kemudian ini ada co-living atau co-living, yaitu housing yang dimana masyarakat yang tinggal di dalamnya itu memiliki kesukaan, intensi, dan nilai-nilai yang sama, sehingga bisa berbagi ruang seperti keluarga besar secara keseluruhan. Nah, kurang lebih rancangannya akan dibawa ke arah seperti itu. Tapi apa aja sih batasannya? Oke, batasan yang digunakan bersama dan yang private. Untuk yang digunakan bersama itu ada laundry, parkir, taman, dan juga informal space yang tercipta di antara unit-unit rumahnya. Sedangkan untuk private itu ada kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, ruang makan, dan dapur. Itu yang private. Pertama, dari existing, blok hijau ini akan ditata ulang, jadi akan diratakan menjadi tanah dan dikembangkan menjadi kawasan pariwisata. Demikian juga blok merah, tapi tidak semuanya. Berdasarkan studi data existing, terdapat 67 rumah
yang terdapat di blok hijau yang akan direlokasi. Kemudian ada studi luasan juga, di mana ada 3 tipe, kecil, medium, dan besar. Setelah diperhitungkan, ternyata totalnya 5.500 square meter. Juga untuk asumsi, satu rumah memiliki 1 mobil dan 1 motor, sehingga parkir minimal 67 mobil dan 67 motor. Ini menjadi parameter awal untuk mendesain. Kemudian lahan yang sudah diratakan juga ditambah dengan jalan baru di sebelah utara. Nah, ini adalah bubble makro secara menyeluruh, di mana mixed use kali pasir ini, UAS saya, akan berhubung langsung dengan BKCC, sentra PKL, dan juga Gapura. Nah, di sini dia letaknya, lahan saya. Kemudian, dari lahan tersebut, ada regulasi yang harus ditaati, yaitu kawasan peruntukan pariwisata. Dari kawasan pariwisata ditemukan KDB 60%, KLB 4,8, tinggi maksimal 12 lantai, dan KDH 10%. Oleh karena itu, dihitung, ini adalah perhitungannya. Ini adalah fungsi secara makro di sekitar site. Ini adalah fungsi lapak. Ini ada sirkulasi BKCC untuk studi awal desain mixed use UAS ini, BKH. Nah, kemudian ini adalah hubungannya dengan BKH. Jadi ini sirkulasi yang bisa. Jadi ada 2 sisi permeable site-nya, yaitu sebelah utara dan sebelah barat untuk kendaraan. Sedangkan untuk pejalan kaki itu bisa dari 4 arah mata angin. Utara, selatan, barat, timur. Ini untuk sirkulasi dalam studinya. Dan ini adalah fungsi atau aktivitas yang ada di BKCC. Bisa menjadi studi awal juga untuk BKH. Ini adalah mulai pemetaan fungsi di tapak. Ada loading, ada parkir, ada service komersial di perimeter. Ya, ini ada lobby juga. Lobbynya ada di sudut supaya bisa menjangkau sisi utara dan jalan di utara dan jalan di barat. Kemudian ini secara program potongan ya. Jadi di bawah ada podium untuk parkir, utilitas, komersial, roof garden, dan juga parkir khusus residensial. Sedangkan lantai 3 ke atas itu sudah residensial, dengan fungsi pariwisata itu paling atas yaitu Sky Resto. Nah, ini breakdown-nya dari lantai dasar sampai lantai 6. Tapi ini ada ya kebutuhan. Jadi kebutuhan yang ditetapkan di BKH ini tidak serta-merta ditambahkan begitu saja. Kita ingin memaksimalkan development mixed use kawasan ini sehingga belanja itu diarahkan ke pasar. Sedangkan di BKH hanya disediakan minimarket supaya pasar yang ada di site Taven itu hidup. Kemudian untuk makanan kita arahkan ke food court buatan Louis, UTS Louis, sehingga menghidupkan food court ini. Kemudian untuk kegiatan komunitas dalam skala besar itu kita arahkan ke BKCC, yaitu UTS saya. Kalau untuk kegiatan mikro community atau skala yang lebih kecil itu di ruang-ruang yang tercipta, small park yang ada di BKH. Kemudian untuk religion dan spirituality itu kita arahkan ke tempat ibadah yang ada di luar site. Kemudian untuk domestik kita menyediakan laundry di BKH, tapi toko-toko itu kita arahkan ke Gang Bakti Saham. Sehingga site-nya Taven dan Dairy menjadi hidup. Ya, ini adalah master plan-nya. Jadi fungsi yang ada di kawasan seperti blok oranye yaitu komersial, biru yaitu makanan, kuliner, kemudian merah yaitu komunal,
cyan yaitu pasar dan juga pink yaitu komersial itu dimaksimalkan sehingga menjadi hidup kawasannya. Dan sesuai dengan konsep kawasan secara keseluruhan yaitu story walk, yaitu memaksimalkan perjalan kaki pada kawasan. Nah, ini adalah green roof. Jadi untuk menjawab isu lingkungan kita membuat green roof dan plat yang bisa dilewati gitu, berjalan di atasnya. Dan untuk menjawab isu lingkungan hijau, lahan hijau yang berhasil dibuka itu adalah 2.592 meter persegi, yaitu 11% dari seluruh blok hijau dan blok merah. Jadi sudah sesuai regulasi yaitu KDH 10%. Nah, ini adalah mixed use kali pasir. Kita akan mulai dari studi sirkulasi yang tadi udah kita lalui, kemudian kita mulai dengan preseden. Pertama adalah Moriyama-san di Jepang, yaitu bagaimana membuat housing yang kontemporer. Tidak hanya disusun begitu, tapi disusun secara compound sehingga menciptakan ruang-ruang di antara bangunan-bangunannya, ruang-ruang informal. Nah, seperti ini. Jadi ada ruang-ruang untuk ruang hijau dan juga ruang informal bertemu dengan tetangga. Ini masanya compound gitu ya, modul-modul gitu. Nah, ini ilustrasi kegiatannya. Ini adalah bagaimana memaksimalkan fungsi dari plat atapnya supaya bisa digunakan untuk aktivitas juga. Nah, dari situ saya dapat inspirasi untuk BKH Messing. Kemudian yang kedua adalah social housing dari BIG, yaitu Dorteavej Residence. Ini ada di Copenhagen. Ini ada 66 rumah yang disusun sesuai dengan perancangan saya, yaitu menargetkan 67 rumah dengan luasan per apartemen itu kisaran 60-115 meter persegi. Ini sangat mirip dengan kondisi perancangan saya. Tapi bagaimana menyusun housing unit-unitnya itu secara kontemporer tidak stuck secara kaku dan membosankan. Ya, jadi disusun seperti ditumpuk-tumpuk dengan jeda-jeda di antara unit. Itu yang membuat ya jeda-jeda dan juga mengikuti curve lengkungan tapak untuk menyiasati sinar matahari. Ya, demikian. Kemudian ini adalah inspirasi lainnya, yaitu undakan-undakan yang menciptakan ruang-ruang informal untuk aktivitas. Ini adalah ilustrasi saja. Kemudian ini adalah inspirasi juga untuk membentuk teras-teras yang dapat ditanam pohon dan juga bisa dijadikan tempat aktivitas. Berundak gitu ya. Nah, inilah konsep awal, yaitu membuat pelat melengkung yang ditanami pohon dan juga rumput, dan unit-unit rumahnya yang menonjol dari pelatnya. Seperti bukit gitu. Kemudian ini sketch awal, jadi ada void-voidnya, di mana bisa ditanami pohon, udara bisa lewat sebagai lubang angin, juga untuk cahaya matahari bisa masuk. Dan ada restoran di paling atasnya dengan duck yang seperti melayang terhadap sungai. Dan ini adalah potongan konsep. Lantai 1 dan 2 ada parkir, ada komersial, ada service. Kemudian sisanya ke atas itu housing, pohon-pohon, dan rumput. Dan yang paling atas ada restoran. Dan ini adalah merespon view ke Sungai Cisadane. Dan juga kemiringan pelat melengkung ini adalah 10 derajat. Sehingga
sesuai untuk ditanjaki, karena ergonometrisnya 10 derajat kemiringan kalau rem untuk manusia. Nah, ini meshing pertama dari studi tipe, kemudian pemaksimalan lahan, dan selanjutnya. Kita mulai dari studi tipe. Jadi ada 3 tipe besar, yaitu kecil, medium, dan besar. Ini luasannya diambil dari studi tipe existing yang diurai menjadi modul-modul unit. 1 modul, 2 modul, dan 3 modul. Ya, diambil dari sini. Akan tetapi untuk studi luasan tipe kecil itu menjadi 36 meter persegi, medium itu di antara 36 sampai 72 meter persegi, dan besar itu 72 meter persegi atau 2 unit. Jadi 1 unit modulnya itu adalah 6 dikali 6 meter. Ya, di pemaksimalan lahan. Jadi lahan disusun secara grid, kotak 6 kali 6 meter. Karena unit terkecil kita, 1 unitnya 6 kali 6 meter. Jadi untuk memudahkan struktural dan juga pembuatan denah. Pertama kita pemaksimalan dulu. Kita extrude ke atas sebanyak 6 level. Itu kita buat gridnya itu berdasarkan aksis utama BKCC. Itu menyesuaikan dengan kiblat ke Mekah dan juga dengan Masjid Kali Pasir. Jadi ini saling terkoneksi aksisnya ya. Jadi tercipta akses dan konektivitas berkat aksis ini. Nah, kemudian dari massa yang solid banget tadi itu, kita ekstrak satu persatu menciptakan rongga-rongga di dalamnya. Dan juga menjadi berundak gitu, seperti bukit. Ini untuk mengupayakan sinar matahari, ventilasi udara, dan juga ruang internal untuk kantung micro community. Nah, micro community itu ini, seperti ini. Kantungnya, jadi dari unit-unit yang ada ruang di antaranya yang menciptakan micro community. Jadi, tetangga-tetangga ini bisa ngumpul, bisa ngobrol, bisa beraktivitas bersama di saat lenggang, seperti itu. Fungsinya adalah untuk membuat ruang informal, sifatnya internal dan private sesama tetangga, membentuk aktivitas dan hubungan sosial, kemudian memastikan setiap unit mendapatkan window to open space. Jadi nggak ada tembok yang semuanya benar-benar ketutup. Jadi bisa terhubung dengan open space. Dan juga untuk memastikan cahaya alami dan juga pengudaraan atau ventilasi. Nah, ini adalah dari potongan micro community-nya itu seperti ini. Jadi plong ke atas, jadi udara, sinar matahari bisa masuk. Dan untuk dari denah, ini letaknya, ini dari denah lantai 3, F3. Ini adalah micro community-nya. Jadi hampir semua unit itu pasti memiliki micro community. Itu yang menjadi jawaban dari isu kesenjangan interaksi. Kemudian selanjutnya adalah pelat melengkung hijau, yaitu green plat yang ditanami rumput dan tanaman. Bentuknya melengkung seperti atap Tiongkok. Jadi ini adalah bentuk akulturasi dari kebudayaan Tionghoa dengan kawasan Kali Pasir ini yang dominan adalah Muslim. Kemudian pelat hijau ini juga ditanami tanaman seperti ini, ilustrasi yang di bawah. Dan juga pelat ini arahnya itu merespon view ke Sungai Cisadane. Jadi lengkungannya ini menghadap ke Sungai Cisadane sepanjang mata memanjang, dan juga horizon atau cakrawala. Dan juga ketika sore hari akan sangat indah karena dari sebelah kanan sungai ini akan dipantulkan oleh sinar matahari sore. Jadi sungai akan berwarna keemasan di saat sore hari. Yang terakhir adalah sebagai penyambung. Jadi pelat ini menjadi bridge yang menghubungkan setiap rumah dan medium untuk aktivitas di atasnya. Jadi berkat pelat melengkung ini, jadi semua unit ini menjadi terhubung. Dan bahkan kita bisa melakukan aktivitas di atasnya, seperti anak kecil yang bermain di lapangan rumput ini. Jadi koneksi
berkat ada koneksi bisa terjadi interaksi sosial. Kalau tidak ada koneksi dari ruangnya, tidak akan terjadi interaksi sosial. Inilah yang menjawab isu kesenjangan sosial yang ada di blok hijau Kalipasir. Dengan ditata ulang seperti ini, berundak. Nah, kemudian kita mulai ke blok plan. Seperti ini tampilan atasnya. Jadi ini dari atas itu terlihat seperti rumput semua ya, karena green roof-nya. Kemudian ini side plan. Untuk lebih jelasnya ini ada sirkulasi kendaraan pribadi, bisa turun di lobi, bisa masuk lewat selatan untuk ke parkir, atau bisa lewat utara. Jadi bisa ada dua opsi. Kalau dari drop off mau lanjut ke parkir, dia bisa lurus lagi, muter balik, dan lewat utara ini. Kemudian ini exit-nya ke arah utara. Juga ada rem ya, rem ke atas. Ini menghubungkan ke Gang Cilame, ke Museum Benteng Heritage, dan ke Masjid Kalipasir ini lewat sini. Nah, ini untuk loading atau service lurus gitu ya. Karena di sini ruang electrical, water treatment, dan service parking lot. Kalau mau ada parking service di situ. Ya, ini parkir motor. Ya, ini lantai 1 sama dengan side plan tadi. Lantai 2, total untuk parkir mobil ada 100 lot parkir mobil keseluruhan, dan untuk motor setelah dihitung ada sebentar ya, 15, 30, 60, 90, 90 105 slot parkir motor. Jadi ada 100 parkir mobil, 105 parkir motor pengunjung, dan juga ada parkir khusus karyawan juga di belakang rem ini. Jadi lewat kolong rem. Oke. Di lantai 1 dan 2 itu ada lobby, ada healthcare, ada cafe, ada minimarket, dan laundry. Untuk penunjang residensialnya ada service room, ada office, ada toilet di bawah, ada tempat pembuangan sementara juga, ada electrical room genset. Ini adalah lantai atasnya water treatment, jadi di bawahnya itu ada water treatment plant. Sini ada tempat pembuangan sementara. Kemudian ada loading elevator untuk restoran yang ada di atas. Kemudian ada lift core bagian kiri dan bagian kanan dengan tangga darurat. Demikian juga di lantai 2, sama kurang lebih. Bedanya di lantai 2 ini ada unit yang disewakan, tipe A dan tipe B masing-masing 2. Kemudian masuk ke lantai 3, ini ada 23 unit A dan 13 unit B. Jadi di sini ada 2 tipe ya, tipe A dan tipe B. Untuk sirkulasinya yang ditandai dengan garis merah. Jadi semuanya bisa diakses. Ya, seperti ini kira-kira. Lanjut ke lantai 5A, itu ada 10 unit A dan 6 unit B. Dengan sirkulasi seperti ini. Ya, kemudian yang warna abu muda itu adalah rumput. Kalau yang abu tua itu adalah pelat lantainya yang bisa ditapaki. Kemudian ke lantai 5B itu ada Cisadane Sky Resto, bisa diakses lewat lift khusus resto, juga ada dapurnya ya. Dapurnya 2 lantai, atas bawah. Kemudian ada unit A sebanyak 8 unit dan unit B sebanyak 3 unit. Jadi di sini adalah akhir dari residensial, di mana total keseluruhan unit A dan B adalah 43 ditambah 24, yaitu 67 unit. Ini menjawab isu relokasi rumah existing yang ada 67 unit. Jadi tepat
67 unit tersedia kembali di Mixius BKH ini. Ini untuk sirkulasinya. Bisa melalui lift yang ada di core ataupun tangga yang ada di plat bukit ini. Dan ini adalah lantai terakhir, tidak ada residensial, hanya ada plat, dan juga ada rooftop dari restoran. Ini adalah level paling tinggi di mana manusia bisa berdiri di situ untuk jadi eyesight spot. Jadi bisa lihat-lihat gitu ya. Oke, ini adalah sirkulasinya. Bisa turun juga lewat tangga sini. Dan di sini ada tempat untuk nonton ya. Nah, ini untuk tampaknya seperti ini. Ada plat melengkungnya ini. Seperti atap rumah Tionghoa ya. Kemudian ini ada tampak belakang. Jadi ini ada komersial, ini restorannya. Dan ini paling atas adalah toren air. Dan juga core. Ini core ini yang melonjak sampai atas banget nih. Nah, ini potongan perspektif. 2 lantai paling bawah itu adalah parkir dan servis dan komersial. Juga lobby di sini. Drop off. Ini restoran nih. Yang ada void-nya di tengah-tengahnya untuk cahaya masuk juga. Untuk tanaman bisa tumbuh juga. Kemudian di sini ada di sini adalah micro community. Di sini juga micro community. Di atas plat-platnya ini ditanami rumput ataupun bisa dilalui di jalan kaki gitu. Potongan B sama bawah parkir dan utilitas service. Di sini ada micro community lagi. Ini ada void sebenarnya, tapi di shading pakai balok-balok kayu supaya nggak begitu panas oleh sinar mataharinya. Tapi ini void ya, bisa ke atas udaranya. Jadi rumah-rumahnya ini bisa kena matahari, cahaya matahari. Kemudian ini potongan C, memotong plat melengkung dengan ada micro community-nya nih di sini. Juga di sini ada tempat untuk nonton nih. Nonton teater ditembak pakai proyektor. Nah, ini untuk isometri dan juga ilustrasi struktur seperti ini ya. Jadi ini modular pakai kolom 40 x 40 cm, jaraknya semua sama 6 x 6 meter. Meninggi maksimal dia sampai ketinggian 20 meter. 24 meter, sorry. Ini perspektif dari BKCC nih. Ini restorannya. Kemudian ini dari Museum Benteng Heritage seperti ini. Ini adalah detail fasadnya. Fasad second skin-nya motifnya itu geometrik muslim gitu ya, untuk identitas kali pasir. Nah, masuk ke render atau ilustrasi. Jadi ini ada taman bunga yang ada di Roof Garden BKCC ya. Jadi seperti indah gitu ya. Kalau dari BKCC terlihat seperti ini, orang melalui. Ini adalah tanaman flower field-nya. Dan ini grass field, bisa dipakai untuk aktivitas seperti anak-anak bermain, atau bisa ada pesta di sini juga bisa. Nah, ini tangganya ini terhubung langsung dengan BKCC lantai 1. Jadi yang ada di roof garden BKCC tidak bisa mengakses plat hijau ini. Jadi hanya pemilik unit ataupun pengunjung yang wajib menyerahkan KTP di unit lantai 1 BKCC, jadi naik lewat tangga ini. Dia bisa main-main di atas ini. Tapi harus serahin KTP, karena ini sifatnya residensial ya, bukan untuk publik. Nah, ini terlihat seperti bukit ya, berundak gitu, makin atas, makin atas. Ini sebenarnya orang bisa jalan di atas rumputnya aja, tapi kita sediain tangga juga untuk memudahkan juga.
Nah, ini malam-malam seperti ini pencahayaannya. Dramatis. Ini ya teras-teras kegiatan, jadi dari unit-unit ini, atasnya ini bisa dijadikan plat untuk aktivitas. Nah, ini ada anak bermain di depan rumah. Ini bisa bertemu tetangga. Ini perspektif dari atas ya, bird eye. Dilihat teras-terasnya bisa diakses. Kemudian ini kita ada tempat untuk nonton bersama yang bisa ditembak proyektor. Ini malam harinya. Bisa duduk-duduk di bawah ini, ataupun bisa duduk di tangga ini, dudukan tangga ini. Ke sini, kemudian bisa lihat ke bawah juga, nengok ke bawah, ada micro community lagi. Juga pemandangan ke latar Sungai Cisadane. Ini malam harinya seperti ini. Malam-malam nonton bareng tetangga atau bareng keluarga, bareng teman. Dari atas juga bisa ikut nonton. Nah, ini dari atas level tertinggi yang bisa dijajaki manusia. Bisa lihat tuh ke lengkungan Sungai Cisadane. Ini green plat ditumbuhi rumput dan tanaman-tanaman semak-semak yang kecil-kecil aja ya. Dengan ketebalan 1,5 meter tanahnya. Dan ini Cisadane Sky Resto. Dari atas ini masih ada platnya. Ini ada core liftnya. Ini dari belakang kelihatan kayak gini. Ini seperti melayang ya, seperti terbang ini restorannya. Di bawahnya ada pohon-pohon, bukit pohon-pohon. Jadi konsep itu seperti melayang di atas bukit pepohonan. Ya, ini view-nya 360 derajat Cisadane dan juga horizon Cakrawala dari restoran. Nah, ini mulai ke interior. Pemandangannya full sungai sepanjang mata memandang. Seperti melayang ya di atas sungai. Ini dari ujung restorannya. Ya, seperti ini. Seperti melayang. Dan ini ada void di tengah-tengah restorannya untuk cahaya masuk ke tanaman di bawahnya itu. Juga ini roof dari restorannya. Untuk pengalaman bisa lebih menyatu lagi dengan langit atau outdoor, udara bebas. Bisa dibikin kursi-kursi juga untuk restoran juga. Atau untuk pesta di rooftop gini bisa. Kemudian ini fasad yang melindungi dari paparan matahari langsung. Di balik fasad ini ada jendela dari unit-unit. Sehingga dari luar itu nggak jelek kelihatan jendelanya gitu. Dan juga biar privacy juga ya, ada selubungnya dulu. Nah, ini asri ya, banyak sekali pohon-pohonnya. Dan juga community base, banyak kantong-kantong komunitasnya. Ini void yang menjadi jawaban untuk kalau di bangunan ini pencahayaan dan sirkulasi udara itu maksimal atau enggak. Tentu maksimal ya, karena cross ini. Hanya diselubung oleh fasad yang bolong-bolong juga. Jadi udara bisa lewat. Nah, ini perspektif juga. Ini dari BKCC, ini yang community center kita. Pemandangannya seperti ini. Ya, ini dari platnya seperti ini, seperti bukit ya. Organik gitu, berundak. Dan juga ini perspektif lainnya. Jadi dari sini orang nggak bisa lanjut ke BKH nih. Terputus di sini ada pagar kacanya nih. Nah, ini perspektif lagi. Anak-anak bermain, bertemu, tetangga. Ini malam harinya. Iya, pencahayaannya seperti ini ya, dramatis dari bawah. Fake gitu. Ini eyesight spot, jadi salah satu spot yang bisa ngelihat langsung turun ke bawah gitu dan ke sungai. Ya, ini dari bird eye. Ini keseluruhannya dari atas seperti ini. Kalau dari atas kelihatannya seperti rumput semua ya. Jadi bisa dipastikan adem.
Karena drain roof itu bisa mereduksi panas terhadap bangunan yang diserap, absorpsi panas. Ini dari belakang seperti ini. Sekian presentasi saya. Terima kasih.